Ada anak muda, dia janjian jam 11 di Wisma Nusantara. Malamnya neneknya ngomong, bangun malam, supaya Allah bikin urusan jadi enteng. Temuin Allah dulu sebelum nemuin orang. Dia temuin Allah, lupainnya anak baru sholat malam. Jadi habis subuh dia tidur lagi ngantuk. Telat pak, telat datangnya. Dia naik 78, bukannya turun di Sudirman, malah turun di Arion. Kaget dia bukan kepala, begitu bangun melek di Arion. Waduh. Jamnya 11 pak, jamnya juga jam 11. Coba, bisa kayak gitu tuh. Masih ada waktu tapi udah keringetan sudah di Arion. Dia pikir wah telat. Dia udah mau pulang kan naik mobil yang sama tuh. Dia nyebrang ke depannya. Naik bus lagi pak. Sampai di daerah-daerah Cempaka Putihan kalau tidak salah dia cerita itu. Naik seorang bapak, lama-lama ngingser ke tengah. Dikasih duduk sama dia, Pak silakan duduk. Oh jangan adik aja duduk, nggak apa-apa bapak aja. Duduklah dia nih dengan dasi taruh turun satu kancing, udah aut-autan. Ditegur mau kemana pak? Mau ke Sudirman. Di mana Sudirman ya? Wisma Nusantara. Oh saya juga mau ke situ pak. Ngapain ada ke situ? Ada panggilan kerja pak. Tapi ini saya telat pak. Nggak sari-sarinya saya sholat malam semalam sholat malam. Akhirnya ngantuk. Saya jalan habis subuh, saya ketiduran sampai di Arion. Oh panggilan kerja di lantai berapa? Lantainya sih nggak paham pak, nanti baru sampai sana baru saya mau tanya kantornya di sebelah mana. Nggak tahu si anak ini, penginterviewnya itu dia. Bener pak itu kejadian, masya Allah itu. Pokoknya kalau kita datang ke Allah, Allah cariin buat kita, Allah pantesin. Tapi kalau kita nggak datang ke Allah, Allah bikin kita jadi jauh. Ceritalah kemudian si bapak ini kenapa dia bisa sampai naik bus. Mobilnya itu bannya betus, sederhana kan Allah bikin betus bannya. Tuh kunci mobil nggak dinaikin ke atas. Hari itu dia nungguin taksi nggak ada yang lewat, nungguin bajai di daerah itu yang udah nggak ada bajai, naik bus. Nggak tahu gimana ceritanya pokoknya naik bus. Ya udah deh, nanti saya anterin ke ruangan ini dia. Begitu turun, subhanallah, ratusan orang pas sudah nungguin, ratusan orang nungguin. Tapi karena cantelan kita, Allah yang maha memiliki ratusan orang ini, begitu turun di bus, suratnya mana suratnya? Surat panggilan interview mana? Itu ada tulisan tuh, sebutlah Bambang Santoso gitu ya. Apa katanya orang? Nih gua. Ini saya nih yang tanda tangan. Bingung dia. Oh bapak maaf pak. Nggak apa-apa yuk langsung ke ruangan saya. Tapi kan saya telat. Ya kan telat juga, saya juga telat katanya. Begitu ngelewatin yang ratusan orang pada interview, anak muda ini ngomong, lo gak tahajud lo. Lo gak tahajud lo. Gua tahajud nih, lempeng. Barakallah ibu bapak, sambil bercanda saya mengajak bapak ibu untuk bicara hal yang serius. Ini hal yang serius loh. Serius. Jabatan kita udak, dunia kita udak, Allah nggak kita udak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, Mas ikut mau salat juga? Sekalian aja bareng si Jamil biar jemaah. Saya sudah sholat Ustadz. Saya kesini mau minta tolong. Istri saya sakit keras. Masya Allah. Saya perlu uang untuk beli obat Ustadz. Udah, semuanya. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih Ustadz. Semoga dilipatkan rezekinya berlipat-lipat. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Udah jangan sama mulu. Assalamualaikum. Masih ikut. Maaf ada yang lupa. Ada atuh lagi nyangkut. Aduh, alhamdulillah ya Allah. Terima kasih Ustaz. Udah kebanyakan terlecet. Berkah mudah berkah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Pak Ustadz, itu pas ikut kan? Masih muda bukannya? Terus kan masih kuat bekerja? Tapi kan dia mintanya pakai demi Allah. Nah aneh juga ngasihnya pakai demi Allah. Nah kali aja duitnya nggak di kantong aneh, itu rezekinya dia. Cuma musababnya aneh begitu. Udah mendingan ente wudhu dah sana ya. Sahabat wisata yang dirahmati Allah, kita hari ini belajar ya matematika dasar sedekah. Saudara mengetahui selama ini belajar ya 10 dikurang 1 sama dengan 9.
10 dikurang 2 sama dengan 8. 10 dikurang 3 sama dengan 7. Apa yang saudara lihat dari matematika ini? Inilah matematika yang selama ini kita lihat. Matematika pengurangan. 10 dikurang 1, ya 9. Sebagaimana 10 dikurang 3, ya 7. Karena matematikanya adalah pengurangan, maka sulit buat saudara semua untuk bisa bersedekah. Kenapa sulit? Saudara punya duit ya 110.000. Lalu saudara sedekahkan 10.000. Yang saudara akan pikirkan adalah, oh, ntar dulu nih, duit saya tinggal 100 dong. Makin sulit bila mana bilangan pengurangannya diperbesar. 110.000 duitnya. Lalu saudara sedekahkan 100.000. Ya. Tinggal berapa nih? Kalau matematikanya adalah matematika pengurangan, tinggal 10.000. Baik pemirsa, ini adalah bagian dari ikhtiar ya. Kita berikhtiar agar Allah memberikan jodoh dengan cara kita menjalankan perintahnya. Allah menyeru kepada kita bersedekah. Kalau bersedekah nanti Allah akan penuhi segala hajat kita. Di antaranya urusan jodoh. Cuman pertanyaannya adalah gimana kalau urusan jodoh? Kan jodoh itu tidak ada nilainya. Kalau rumah ketahuan, mobil ketahuan. Ya. Saudara mau, saya ulangi sedikit ya. Saudara mau punya mobil baru. Mau punya mobil baru. Caranya gimana? Sedangkan saudara cuma punya duit misalkan 20 juta. Kalau saudara tempuh jalan-jalan manusia, ini berkelok-kelok nih. Panjang gitu, nggak berkesudahan ya. Tidak berkesudahan, panjang. Jangan tiru cara manusia. Saudara tiru caranya Allah. Saudara beli ini mobil cukup dengan 20 juta ini. Saudara bagiin aja ke orang-orang miskin. Punya 20 juta, langsung tet. Nolin tuh duit, bagiin ke orang susah. Insya Allah habis dah tuh duit 20 juta. Ente nggak punya lagi dah. Tapi ini mobil jadi urusan Allah. Ente punya taunya make ya tuh mobil. Wih. Cakep kan? Nah sekarang urusan jodoh Ustaz. Baik. Kalau tidak ada nilainya, kita lah yang memberi angka sendiri. Kira-kira bagaimana maunya? Nah, kita tentuin dulu nih jodoh nih. Umpama harga pokok suami. HPS. Kita ambil, kalau buat pemula kira-kira yang gajinya 2 jutaan deh ya. Apa mau langsung yang 10 juta? Oke, boleh. Nggak apa-apa. Kan Anda bilang, ente tentuin sendiri. Ente mau harga berapa, mau barangnya bagaimana. Betul kan? Kayak kita mau beli apa gitu kan, kita tentuin sendiri dong. Kita sanggupnya beli berapa, harganya berapa, jenisnya apa, tipenya apa, tonnya berapa. Begitu juga urusan jodoh. Kita misalkan tetapkan, oke, HPS-nya harga pokok si suami 10 juta. Gajinya sebulan 10 juta. Penghasilannya sebulan 10 juta. Ente kaliin dulu 12. 12 nih maksudnya apa Ustadz? Ini 12 bulan. Anggap aja ente beli suami setahun dulu dah gitu. Kalau emang dirasa bagus, perpanjang ente sedekahnya. Tapi beneran ente nggak bohong loh. Rumah tangga yang jarang sedekah, cepat habisnya, cepat matinya. Nggak percaya ente nih bilangin. Nih udah 12 bulan dulu, ya kan? Ini berapa nih di sini? 10 juta kali 12 bulan berapa di sini? 120 juta. Nah ketemu kan angkanya tuh? Ketemu nih angkanya 120 juta. Tapi ada harga pokok, tentu ada harga variabel dong. Ya kan? Harga variabelnya misalkan nikahan. Nah nikahan kalau ini mantu 10 juta, kira-kira pantasnya 100 juta ya kan? 100
Kalau ini mantu 10 jutaan ya kira-kira 100 juta, berarti di sini 100 juta. Jumlahin lah. 220 juta. Nah, tembak 10% dari sini. 10% kali 220 juta. Ketemu udah angkanya. Berapa ya? 22 juta rupiah. Tinggal kita nanya nih sama si perempuan. Kalau emang yang datang perempuan, gimana Mbak? Ada nggak yang duit 22 juta? Ustadz, nggak ada. Kalau nggak ada, kalau nggak ada, ininya kecilin. Kalau nggak dapet yang KW 1, lu beli yang KW 2, ya kan? Nggak ada yang baru, lu beli yang second, nggak apa-apa. Ini kita turunin nih, ya. Kita jadiin 2 juta. 2 juta kali 12 sama dengan 24 juta. Oke? Lalu harga variabelnya nikahan. Yang namanya mantu penghasilannya 2 juta, ya nggak usah mewah-mewah dong, ya kan? 10 juta jadi, lu pakai tiker aja, nggak usah pakai tenda. Ya, ambil somai, bakso itu 10 juta kelar. Di sini 10 juta. Berarti totalnya berapa ya? 34 juta. Nah, udah ketemu angkanya 10%. Nah, begitu udah ketemu 10% dari 34 juta berapa ya? 3,4 juta. Saya kadang-kadang suka nanya lagi nih pemirsa. Bagaimana Neng? Udah ada nggak 3,4 juta? Boleh cicil nggak Ustaz? Ya susah lah. Tapi insya Allah kita akan pelajari. Boleh nggak kita mencicil sedekah 3,4 juta ini? Nah, tapi setelah yang satu ini. Silakan.